Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 September 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-22 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain dan mengajar di kota-kota lain. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 8, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 52 ayat 10 sampai dengan 11, bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17 dan Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34 untuk ayat 38 sampai dengan 41 dan Injil Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39 untuk ayat 42 sampai dengan 44. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 dan tanggal 31 Agustus 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, tanggal 1 September 2021, tanggal 2 September 2020 dan tanggal 4 September 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44 terdiri atas dua bagian, yaitu Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 41, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain, dan Injil Lukas 4 ayat 42 sampai dengan 44, Yesus mengajar di kota-kota lain. Membaca bacaan Injil pada hari ini sungguh ironis bila kita mengenang seluruh perjalanan hidup Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena di sana diceritakan betapa orang-orang mencari
dan mendekati Yesus Kristus setelah ia melakukan berbagai mukjizat seperti menyembuhkan demam keras ibu mertua Simon Petrus dan menyembuhkan banyak orang sakit dan kerasukan setan yang dibawa oleh kerabat mereka kepadanya. Kemudian menahan Yesus Kristus untuk tetap tinggal di kota mereka. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 4 ayat 42. Walau akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan mereka dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 4 ayat 44. Tetapi ironisnya dari bacaan Injil tersebut adalah pada akhirnya kelak mereka tetap menolak Yesus Kristus dan bahkan meminta supaya ia disalibkan. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 23 ayat 20 sampai dengan 21 dan ayat 23. Pembelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa terkadang kita ingin menggenggam rahmat hanya untuk diri kita sendiri saja atau egoisme spiritual. Allah Tritunggal Maha Kudus hanya boleh berkarya untuk diriku saja, sementara panggilan orang Katolik adalah untuk diutus ke seluruh penjuru dunia. Bahkan penulis pernah mendengar Bapak Suci Paus Fransiskus yang pernah berkunjung ke Indonesia pada periode tanggal 3 sampai dengan 6 September 2024 berkata bahwa dirinya lebih senang melihat gereja yang terluka, kotor dan menderita karena telah berbela rasa dan berbagi rahmat kepada sesama manusia serta bumi daripada sibuk mengurus dan memegahkan dirinya sendiri saja tetapi tidak peduli kepada apa yang terjadi di sekitarnya. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita sudah mencerminkan diri sebagai seorang utusan Allah Tritunggal Maha Kudus? Apakah rahmat kebaikan Allah Tritunggal Maha Kudus sudah kita bagikan kepada yang lain dan tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita semata? Akankah kita saat ini kembali menjadi orang dengan tipe seperti pada masa yang ada dalam bacaan Injil pada hari ini? Atau malah sebaliknya, berkomitmen untuk tetap taat dan setia pada Allah Tritunggal Maha Kudus dalam segala hal, situasi dan kondisi, lalu setelah itu berkarya mewartakan cinta kasih-Nya pada orang lain melalui kisah hidup kita, pekerjaan kita, pemikiran kita, senyum kita, dan sapaan kita yang menyemangati mereka yang mungkin sedang mengalami pergumulan dalam hidup dan kehidupan mereka. Karena itulah tugas perutusan gereja yang kita terima. Yesus Kristus menegaskan kepada kita dalam bacaan Injil pada hari ini bahwa rahmat dari Allah Tritunggal Maha Kudus harus dibagikan kepada yang lain agar mereka dapat bersua dengannya dan tidak hanya digenggam untuk diri sendiri sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 4 ayat 43. Dimanapun tempat kita berpijak, kita diutus untuk mewartakan kasih dan kebaikan keselamatan dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan lupa, sebagaimana Yesus Kristus telah tunjukkan, maka kita juga harus menempatkan waktu pribadi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus di atas segala hal lain. Persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus harus mendahului karya dan karsa serta pelayanan kita. Praktik yang dilakukan Yesus Kristus untuk pergi ke tempat yang sunyi lalu berdoa bisa menjadi contoh model sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 4 ayat 42a. Marilah berkomitmen, berkarya, dan berpelayanan untuk kemuliaan nama Allah Tritunggal Maha Kudus di sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.